Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dita pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk pada materi kelima, yaitu tentang struktur kalimat. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana struktur kalimat dalam Bahasa Indonesia, lalu unsur-unsurnya apa saja, dan bagaimana polanya. Kita awali tentang kalimat ini dari definisi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalimat merupakan kesatuan ujar yang dapat mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan secara utuh. Ya. Nah, kesatuan ujar itu apa? Kesatuan ujar dalam sebuah kalimat itu minimal subjek dan predikat. Ya. Jadi minimal subjek dan predikat. Jika ada hanya salah satunya, itu tidak bisa kita sebut sebagai kalimat, tapi kita punya frasa. Ya. Frasa itu yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Ya. Jadi kalau dua kata, tiga kata, empat kata atau lebih, tapi itu merupakan subjek saja atau predikat saja atau misalnya objek saja, yaitu berarti frasa karena hanya ada pada salah satu unsur ya. Tapi ketika sebuah kalimat memiliki subjek dan predikat minimal pada kalimat intransitif, itu berarti adalah kalimat ya. Yang jelas maknanya sudah selesai dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Baik, sekarang saya punya beberapa contoh kalimat. Apakah ini kalimat yang baik atau tidak? Teman-teman bisa lihat ya. Manakah yang merupakan kalimat? Nah, misalnya yang pertama, aku berdiam di tengah keriuhan. Lalu yang kedua, lalu yang kedua adalah mendirikan perumahan di Jawa Barat, makanan berserat menyehatkan kita, dan berhenti di belakang bangunan tua. Kita analisis satu-satu ya. Dari yang A. Aku berdiam. Aku di sini apa? Subjek ya. Oke. Di sini jelas subjek. Berdiam, predikat, di tengah keriuhan, keterangan ya, keterangan posisi, suasana ya, keriuhan suasana. Jadi kalau kita lihat di sini subjek, predikat, dan keterangan. Apakah ini merupakan satu kalimat yang lengkap? Ya, satu kalimat. Lalu yang kedua, mendirikan perumahan di Jawa Barat. Nah, mendirikan, apakah ini subjek? Oh, tentu bukan. Mendirikan ini, kalau kita lihat ini verba ya, mendirikan. Harusnya kalau di sini ada kalimat mendirikan perumahan, harusnya di sini ada subjek ya, tapi di sini subjeknya tidak terlihat. Jadi di sini langsung ke predikat, langsung ke objek, dan ini langsung keterangan. Apakah ini satu kalimat yang baik? Belum. Ya. Kurang lengkap. Lalu kita lihat yang C. Makanan berserat menyehatkan kita. Makanan berserat menyehatkan kita. Apakah makanan bisa jadi subjek? Apakah subjek harus selalu orang atau pelaku? Tidak selalu. Makanan bisa menjadi subjek. Makanan yang apa? Yang berserat. Menyehatkan kita. Keterangan ya. Bisa. Lalu berhenti di belakang bangunan tua. Ini predikat tentunya berhenti ya. Di belakang adalah keterangan, di belakang bangunan tua. Ya. Jadi ini belum merupakan kalimat yang lengkap. Nah, jadi yang merupakan kalimat yang A dan yang C. Ya. Oke, dari sini jelas ya, minimal kan subjek dan predikat. Tapi kalau ada predikat, ada objek, ada keterangan, tapi subjeknya nggak ada, itu bukan merupakan kalimat yang baik. Harus ada subjeknya. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Definisi kalimat dasar ya. Jadi kalau kalimat dasar dan ada juga kalimat lanjutan ya atau kalimat yang lebih kompleks. Kita lihat kalimat dasar dulu. Kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti dan belum mengalami perubahan. Nah, perubahan itu bisa penambahan unsur, misalnya pada subjek, pada predikat, objek ataupun pelengkap. Dan sebuah kalimat dikatakan sempurna bila memiliki dua unsur yaitu subjek dan predikat. Oke, kita kembali lagi ke definisi ya, minimal subjek dan predikat.
Jadi kalau ada perluasan di bagian subjek, predikat, objek, atau pelengkap itu merupakan kalimat lanjutan tentu ya, atau kalimat majemuk baik bertingkat maupun campuran. Dan memiliki anak kalimat biasanya di kalimat. Tapi jika ada dua kata atau lebih yang menduduki satu jabatan kalimat di subjek atau predikat, itu bisa dikatakan frasa ya. Jadi di salah satu. Tapi ketika dia punya anak kalimat, induk kalimat itu nanti akan masuk ke kalimat lanjutan. Oke, lalu kita lihat ya di kalimat berikut ini. Contoh, Universitas Indonesia menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan e-learning management system. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kalimat dasar atau bukan? Ya, ini kalimat dasar. Di sini ada subjeknya, Universitas Indonesia menerapkan adalah predikat, pembelajaran jarak jauh adalah objek, dan dengan e-learning system adalah keterangan. Walaupun di subjek, predikat, atau objek salah satunya ada dua kata atau lebih, nah ini frasa tapi di satu jabatan kalimat, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi jika ada anak kalimat di situ, itu maka sudah berubah menjadi kalimat majemuk. Jadi intinya itu ya, kita menguasai kalimat dasar dulu. Setelah kalimat dasar kita sudah paham dari strukturnya ya, dari pola ya unsurnya. Nanti ketika kita akan mencoba memperluas kalimat kita menjadi kalimat majemuk, baik bertingkat maupun campuran, itu akan lebih mudah gitu ya. Maka dari itu saya awali dengan kalimat dasar. Oke, kita lanjut ke bagian. Nah, ini ada contoh-contoh ya, ke bagian selanjutnya tentang contoh kalimat juga. Kalau teman-teman perhatikan di sini, yang mana yang merupakan kalimat yang tepat ya, yang baik. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Yang mana subjeknya, yang mana predikat, yang mana objek, atau keterangan kalau ada. Oke, kita lihat, dalam ruangan itu. Ini kan dalam itu kan kata depan ya, yang menunjukkan tempat atau posisi gitu ya. Tapi di sini ruangan itu kita perlakukan sebagai subjek. Berarti apakah kita perlu menggunakan dalam? Tidak perlu. Jadi dalamnya seharusnya kita buang ya. Jadi ruangan itu subjek, ini predikat, dan ini objek. Jadi kalau mau diperbaiki seperti ini. Ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Nah ini tepat ya. Lalu kalau yang ketiga, dalam ruangan itu diperlukan 3 buah kursi. Nah, ini bentuk pasif. Kalau bentuk pasif, objek dalam kalimat pasif, ya, objek menjadi subjek dalam kalimat, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi contohnya, 3 buah kursi diperlukan dalam ruangan itu. Seharusnya gitu ya. Ya, berarti ini yang tepat ya. Kurang tepat, juga kurang tepat. Kalau kita lihat penjelasannya di sini sudah saya buat catatan bahwa kata dalam, ya, kata dalam tadi yang di depan menandai kata di belakangnya sebagai sebuah keterangan tempat ya. Jadi untuk memunculkan subjek, kata dalam dapat dihilangkan atau dipertahankan dengan mengubah predikat menjadi pasif. Itu intinya. Nah, saya ada lagi contoh-contoh kalimat manakah yang tepat ya, yang baik. Yang pertama, singa yang menerkam kambing itu. Kalau kita lihat di sini, mungkin singa adalah subjeknya, tapi kita lihat dulu. Predikatnya harusnya kan apa yang dilakukan singa itu menerkam, gitu ya. Merekam apa? Kambing itu. Nah, berarti di sini ada subjek, predikat, dan objek. Apakah kita perlu kata yang di sini? Tidak perlu. Kalau kita masih mau mempertahankan yang, berarti singa yang menerkam kambing itu, nah ini menjadi subjek saja, ya, karena yang ini menjelaskan singa. Lalu apa predikatnya? Nah ini masih belum jelas kalau kita mempertahankannya. Misalnya singa yang menerkam kambing itu, di sini kita masukkan predikatnya, misalnya pergi, objeknya atau keterangannya, pergi ke sungai misalnya. Jadi predikatnya, keterangannya, atau objeknya perlu kita tambahkan. Jadi kalau mau menjadi kalimat yang baik, yang kita coret. Jadi ini belum tepat ya pernyataannya. Mahasiswa yang meninggalkan ruang kuliah. Nah ini kasusnya sama dengan yang pertama. Ada kata yang di sini.
harusnya mahasiswa meninggalkan ruang kuliah, atau jika dia mau mempertahankan yang mahasiswa yang meninggalkan ruang kuliah itu adalah adik saya misalnya, kita tambah. Lalu pertemuan untuk memilih ketua baru, ini juga sama, di sini ada kata-kata untuk, ya, harusnya pertemuan memilih ketua baru, gitu ya, ini juga semuanya belum tepat, ya. Nah, sekarang kita lihat alasannya. Kenapa yang untuk itu dapat mengganggu sebuah ketepatan kalimat, gitu ya. Nah, di sini saya beri catatan bahwa sebuah kata kerja dalam sebuah kalimat tidak dapat menduduki status predikat jika di depan kata kerja itu terdapat partikel yang, untuk, dan ya. Oke. Lalu dalam kalimat juga pasti ada kalimat transitif dan intransitif, atau yang kita sebut verba transitif dan intransitif. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada dua contoh. Oh ya, sebuah kalimat membutuhkan objek atau tidak itu tergantung dari predikat dan dari kelengkapan makna kalimat tersebut. Ya. Jadi misalnya ekspor non migas mendatangkan keuntungan. Nah ini kalau kita lihat ekspor non migas adalah subjek, mendatangkan predikat, keuntungan adalah objek. Kenapa ini merupakan kalimat transitif ya? Karena membutuhkan objek ya. Kalau kita stop sampai di sini maaf. Ekspor non migas mendatangkan. Nah itu belum selesai kalimatnya, maknanya belum lengkap, oleh karena kita butuh objek. Itu yang dimaksud dengan kalimat transitif. Lalu dalam kalimat intransitif, penanaman modal asing berkembang. Nah, kalau kita lihat di sini subjek, ini predikat ya. Jadi kalau kita stop sampai sini, ya memang belum selesai karena predikatnya berkembang. Tapi kalau kita tambahkan objek lagi, tidak masalah. Kalau kita nggak tambahkan objek juga tidak masalah karena kalimat ini sudah selesai. Ya. Penanaman modal asing berkembang. Artinya sudah selesai maknanya. Ya. Jadi kita tidak membutuhkan objek lagi. Oleh karena itu kalimat ini disebut kalimat intransitif. Jadi tergantung pada objeknya dan kelengkapan makna. Oke, jadi kesimpulannya dalam struktur kalimat kita bisa punya subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ya. Jadi minimal ada subjek dan predikat. Ya. Nah, berikut ini unsur-unsur kalimat dan contoh-contohnya. Ya. Jadi ada subjek, ada predikat, objek, keterangan ya, misalnya keterangan waktu, tempat, alat, tujuan, cara, penyerta, dan sebab, dan pelengkap. Apa yang membedakan pelengkap dan objek? Pelengkap itu tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, tapi kalau objek bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Itu ya untuk membedakan pelengkap dan objek. Lalu dalam pola kalimat itu kan minimal subjek dan predikat ya. Tapi perlu kita ketahui lagi bahwa predikat ini tidak selalu kata kerja, tapi bisa saja kata benda, kata sifat, bahkan kata julukan. Seperti pada contoh-contoh berikut. Ya. Ini untuk contoh-contoh dengan pola lain, subjek, objek, subjek, predikat, objek lengkap, atau subjek, predikat, keterangan. SPOK, SPPK, ini bisa bermacam-macam. Yang penting ada faktor-faktor, ada unsur-unsur tadi, ya, subjek, predikat, objek, lengkap, keterangan. Baik, terima kasih itu untuk materi hari ini. Teman-teman bisa baca kembali, lalu cek kembali ke buku-buku materi yang sudah saya tuliskan di e-learning. Nanti bisa dibaca kembali lebih lengkapnya. Setelah ini teman-teman silakan kerjakan lembar diskusi 5, struktur kalimat dengan teman sekelompok. Jika ada pertanyaan silakan kirim ke email ya di jam perkuliahan. Terima kasih. Kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.